Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, apa yang akan terjadi seandainya dua sosok yang secara politis saling bermusuhan, atau bisa juga disebut sebagai musuh bebuyutan secara politis, itu bertemu dalam satu panggung? Ya mungkin kalau dalam dunia anak-anak itu seperti kisah Tom and Jerry ya, yang saling berkejar-kejaran, tetapi mereka setiap kali ketemu mereka bertabrakan dan tidak pernah mau tersenyum, apalagi beranggulan ya. Namun itu kisah ya, kisah Tom and Jerry. Saya kira antara dua sosok ini ya, antara Rocky Gerung ya dengan Ali Mochtar Ngabalin ini juga, kalau pas bertemu dalam satu panggung, mungkin justru mereka bisa berangkulan, bisa menunjukkan kerukunan, kedamaian sebagai seorang sahabat ya, meskipun secara politik memang berseberangan. Rocky Gerung ini kita kenal sebagai seorang pengamat ya, dan memang multi wajah ya. Rocky Gerung itu bisa juga disebut sebagai seorang intelektual katanya. Ada juga yang menyebutnya sebagai pengamat, ada juga yang menyebutnya sebagai ahli filsafat dan seterusnya. Tapi pokoknya itulah, yang pasti Rocky Gerung ini bukan seorang politisi karena memang bukan kader partai, tetapi ia masuk pada barisan oposisi yang suka dan hobi banget untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Berbeda dengan Ali Mochtar Ngabalin yang kita kenal sebagai seorang staf ahli di KSP ya, kantor staf kepresidenan. Oleh karena itu sangat beralasan kalau kedua sosok ini sering berseberangan pendapat. Tentu saja Ali Mochtar Ngabalin cenderung menunjukkan keberpihakannya kepada kebijakan-kebijakan istana, sedangkan Rocky Gerung tentu akan mengambil sikap kontra dan selalu mengkritisi setiap ada kebijakan pemerintah. Nah, apakah dua tokoh ini bisa menunjukkan kedamaian dan kerukunan pada saat bertemu di satu titik? Karena pada tanggal 14 Februari 2023 yang lalu, dua sosok ini tampaknya sengaja dihadirkan oleh TV One untuk menunjukkan dinamika dan gegap gempitanya seandainya mereka bertemu di dalam satu panggung, setelah selama ini mereka menunjukkan sikap seperti Tom and Jerry tadi yang saya gambarkan, hampir tidak pernah menunjukkan sikap akur dan rukun. Nah, bagaimana keseruannya pada saat acara dialog kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TV One yang ke-15 ini berlangsung? Mari kita simak dulu videonya berikut ini. Mumpung ini malam Valentine itu, sehingga kemesraan keluarga malam ini akan dibatalkan oleh fakta ada 1 juta PHK. Keluarga yang baru menikah itu pasti bubar malam ini, karena besok dia nggak punya uang untuk bahkan beli sorban aja, dia nggak mampu itu. Jadi hal semacam ini, itu yang saya maksud. Saya hanya kasih kritik kebijakan. Jadi omong kosong yang di bonus demografi, kalau 1 juta PHK itu disebabkan oleh kebijakan yang keliru. Jadi saya kira itu poinnya. Terima kasih. Baik. Pikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Kalau dia bicara tentang kemesraan dan Valentine, Anda tidak punya kapasitas yang cukup bicara tentang kemesraan keluarga pada malam hari ini. Itu satu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data Bang, 1 juta PHK kata Iya, Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini.
Ya, sebuah video yang memberikan tontonan yang cukup membuat kita ikut tertawa terpingkal-pingkal ya, terutama menyimak kenakalan-kenakalan Ali Mochtar Ngabalin yang berusaha untuk mengajak dan membujuk Rocky Gerung agar mau nyanyi bareng dengan dirinya di atas panggung, tetapi sama sekali tidak digubris oleh Rocky Gerung. Ya, dua sosok ini memang secara politis sangat berseberangan. Ali Mochtar Ngabalin ini termasuk staf ahli kantor staf kepresidenan. Tentu saja dia termasuk barisan kubu istana, sedangkan Rocky Gerung cenderung memosisikan dirinya sebagai tokoh oposisi non-parlemen. Dia juga bukan politisi karena bukan seorang kader parpol dan juga bukan seorang ketua umum partai politik. Jadi dia kita sebut saja sebagai seorang pengamat, meskipun background program studinya itu konon kabarnya mengambil program studi filsafat. Namun lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan politik dan apa saja itu bisa dikomentari oleh Rocky Gerung dengan permainan retorikanya ya, dengan permainan narasi-narasinya yang ia rangkai menjadi rangkaian opini yang cukup menarik untuk kita simak. Namun dalam acara dialog kebangsaan yang tadi kita simak ya videonya, ini tampaknya Rocky Gerung tidak bisa berkutik ketika dia berbicara mengenai malam Valentine dikaitkan dengan PHK, lalu dikaitkan juga dengan masalah bonus demografi. Ya, malam hari itu tampaknya Ali Mochtar Ngabalin cukup keren ya. Dia tahu bagaimana cara menghantam lawan dengan argumentasinya yang dikaitkan dengan fakta yang dialami. Oleh karena itu ketika Rocky Gerung itu mengaitkan 3 persoalan sekaligus, yang pertama persoalan bonus demografi, kemudian persoalan fakta 1 juta orang yang menjadi korban PHK, kemudian juga malam Valentine yang dikaitkan dengan masalah bagaimana menciptakan keluarga yang happy atau bahagia, itu akhirnya menjadi urian yang mentah dan berhasil dihantam dengan cukup telak oleh Ali Mochtar Ngabalin. Karena apa? Mungkin Ali Mochtar Ngabalin juga tahu ya, konon kabarnya Rocky Gerung ini masih jomblo dan belum pernah hidup berumah tangga. Jadi ketika dia berbicara bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang happy atau bahagia dikaitkan dengan bagaimana cara menghadapi persoalan-persoalan rumit apabila suami atau istrinya terkena PHK, ini sama sekali Rocky Gerung belum pernah bisa merasakan bagaimana dinamika kehidupan orang berumah tangga. Oleh karena itu tampaknya hal itu yang dijadikan sebagai senjata bagi Ali Mochtar Ngabalin untuk menghantam Rocky Gerung dengan cukup telak. Ya, itulah yang terjadi ketika dua musuh bebuyutan bertemu dalam satu panggung di acara dialog kebangsaan yang digelar oleh sebuah stasiun televisi. Akhirnya menjadi sebuah hiburan yang menarik, meskipun pada akhirnya apa yang kita harapkan agar terjadi suasana damai, suasana rukun itu pun akhirnya tidak tercipta malam itu. Rocky Gerung dan Ali Mochtar Ngabalin tampaknya memang memiliki dunianya sendiri, sehingga ketika mereka dipertemukan dalam satu panggung pun tampaknya mereka masih menjaga image dan juga masih terus berusaha untuk menyerang dan melumpuhkan lawan dengan caranya sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.